Ini saya kontak ya, tekanan kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu tekanannya. Nah, kalau segini menurut saya masih oke yo, masih oke lah. Yang pasti bahan bakar pasti ada ya. Karena kalau bahan bakar nggak ada, nggak mungkin tekanan bisa bekerja. Oke. Ini sudah saya kontak, coba saya nyalakan. Nah, motor itu gini kawan ya. Kalau saya gas baru bisa hidup. Ini coba saya lepas. Nah, langsung mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan subscriber semua dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Oke, kali ini cuacanya lagi hujan. Nah, ini sudah reda, tadi itu deras banget alhamdulillah. Tadi Mojokerto sudah diguyur hujan alhamdulillah ya. Lumayan deras. Oke, di sini saya punya permasalahan di Vario 125. Oke, alhamdulillah azan dulu ya kawan ya. Tak potong dulu ya, bentar. Alhamdulillah sudah azan. Oke, alhamdulillah sudah azan. Bagi kawan-kawan yang belum sholat, silakan sholat dulu, karena itu tujuan kita hidup di dunia ya kawan. Jadi wajib bagi yang beragama Islam. Oke. Di sini permasalahannya itu kayak gini kawan ya. Karena kayak gini. Bentar, motor saya hidupin. Nah, oke, kita cek dulu tekanan ya, lupa aku. Ini saya kontak ya, tekanan kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu tekanannya. Nah, kalau segini menurut saya masih oke yo, masih oke lah. Yang pasti bahan bakar pasti ada ya. Karena kalau bahan bakar nggak ada, nggak mungkin tekanan bisa bekerja. Oke. Ini sudah saya kontak, coba saya nyalakan. Nah, motor itu gini kawan ya. Kalau saya gas baru bisa hidup. Ini coba saya lepas. Nah, langsung mati ya. Oke. Langsung mati kawan ya. Kalau sekilas dilihat ya, motor ini tanpa menggunakan filter udara, momplong ya, momplong. Biasanya kan di situ ya, momplong ya kawan ya. Lihat, wis los, wis pokoknya los, bablas wis. Jadi seandainya ada kotoran dari sini ya, mencolot ini, des wis, buh wis. Tadi ini opo wis, ya. Wah, kok ada paku ya ini? Ada paku kawan di rodanya ya. Wis biarin wis. Jadi bablas wis. Ini nggak ada penghalang sama sekali. Harusnya kalau seandainya dibuka kayak gini, kalau kawan-kawan pingin amannya itu ya sini ditaruh mika lah ya, paling enggak itu dikasih mika biar nggak kotoran nggak langsung masuk sini. Apalagi kalau musim hujan wis pasti mogok ya. Nah, namanya juga anak muda ya, pingin nyoba-nyoba aja wis. Oke, di sini seperti itu motornya. Tekanan masih oke menurut saya ya kawan ya. Tadinya pada waktu kesini saya cek untuk kode mil ya, itu keluar kode mil ke depan 8 kali. Nah, kalau 8 kali itu biasanya throttle position ya kawan, atau TPS ya, yang ini. Oke. Setelah coba saya lakukan pengecekan menggunakan multitester, aman-aman aja ya. Saya naikkan RPM-nya, dia terus bertambah, jadi nggak ngedrop. Oke, terus habis itu coba saya reset ya. Saya reset secara manual, yo, saya jumper, dan ternyata hilang untuk kode milnya. Tapi
motor ini tetap begini lah. Oke, di sini yang pasti yo kawan yo, motor ini bisa hidup berarti syarat untuk motor hidup adalah kompresi, ban bakar, dan setrum atau api yo. Kalau gini tadi nyala ya berarti api ada ya, api ada wis. Itu aja ya. Untuk sementara gini, api ada, ban bakar ada, kompresinya. Nah itu yang jadi pertanyaan. Berarti yang pasti tadi nyala itu ada, tapi habis itu mati lah. Oke, ini yang sudah saya cek bahan bakar ya kawan. Bahan bakar tekanannya oke. Habis itu api yang tadinya itu bisa nyala ya wes. Sekarang kompresi ya. Oke. Coba saya injek ya. Wes, ngelos terus. Ya, ngelos terus kawan. Nggak ada beratnya sama sekali. Ya. Memang untuk motor seperti ini yang pasti itu ada otomatis untuk bagian noken aja untuk ngentengin starter. Nah, fungsinya kayak gitu untuk membantu double starter. Tetapi harusnya tetap ada. Nah, kita sebagai mekanik harus bisa lah ya kawan ya. Maksudnya itu kita harus punya feeling ya. Kompresi itu seberapa itu harus punya feeling ya. Nah, oke. Ini ngelos terus ya. Oke, nggak ada beratnya sama sekali. Harusnya sesekali itu ada berat ya. Ini nggak ada. Oke, sekarang coba saya buka aja bagian tutup klepnya dulu ya kawan ya. Untuk bagian tutup klepnya dulu aja. Nanti coba saya cek kerenggangan klepnya itu gimana ya. Oke, bagian tutup klep sudah saya buka, tinggal saya topkan ya kawan. Sebentar, untuk masalah oli kita harus cek ya kawan. Tadinya itu coba saya cek, saya lihat oli itu yo kalau penonjoknya itu ujungnya itu nggak nyampe kawan ya, nggak nyampe dia. Aduh susah lagi. Oke, ujungnya ini nggak nyampe ya. Ini coba saya lap ya. Saya tonjokkan itu nggak nyampe kawan. Nah, nggak nyampe. Tapi kalau saya pakai obeng, ini memang masih ada lah. Kisaran itu masih ada untuk olinya. Tinggal dikit ya. Nah, ini kita cek aja dulu atau kita tap dulu ya kawan. Nanti takutnya itu oli sudah habis ya. Oke, olinya tinggal segini ya. Tinggal segini. Wah, iki ya. Ini hampir habis ya. Ya memang masih ada tapi hampir habis. Oke, ini tak isi oli dulu. Wah, ini gimana ini? Oke, sudah saya fuller dan hasilnya oke ya. Tapi kenapa kompresi kok tetap nggak ada ya? Oke, kemarin malam nggak jadi tak lembur kawan, karena untuk bagian aki mengalami drop, aki ini tekor. Jadi saya charger dulu sampai penuh. Kalau saya pakai starter kaki wis ngowolos terus kawan ya. Ini saya belum tahu untuk masalah problem permasalahannya itu apa yang pasti ya. Nah, ini sudah tak charger. Sekarang kita coba ya setelah saya isi oli kemarin malam. Oke.
Oke, sudah bisa langsam ya. Sebentar, saya lihat. Ini kompresi tetap nggak ada tenaga sama sekali kawan ya. Nah, tetap banyak ngelosnya gini. Kita coba lagi. Nah, dia nggak mau kalau nggak digas ya. Ya. Oke, setelah saya tadi kasih cleaner kawan ya, saya semprot cleaner, motor ini langsung bisa langsam ya, atau gas kita biarkan itu dia bisa tetap bunyi motornya atau nyala. Nah, ini kemungkinan memang kotor ya kawan ya, kemungkinan memang kotor. Kotoran itu nyengkal ke lap kalau kemungkinan ya, karena ngelos terus ya. Saya akan coba buka ini dulu throttle bodinya, siapa tahu kotor sekali yo, karena kan ini nggak ada filternya. Ini nanti tak bersihkan dulu aja, coba nanti saya lihat. Kalau memang benar-benar kotor, saya bersihkan dulu. Kalau tetap memang ada masalah, berarti memang ada di fix kompresi kawan. Oke bos, lihat ya kotorannya itu sampai kayak gini ya kawan. Ini loh ya, lihat, nah, ya sampai tersumbat kawan ya. Ini masih tersumbat ya. Wah, kotorannya full wis. Wah ini apalagi ini ya untuk bagian manifold ini. Nah, ini sak keruk ini ya. Nah, oke, kotor sekali. Nah, inilah akibatnya ya kawan ya, kalau tanpa filter udara ya. Wah, waduh kayak gini ya. Oke, yang pasti ini tak bersihkan dulu. Ini kemungkinan ya cuman dibersihkan bagian baut penyetelnya aja ya. Oke, lo bersih ya. Itu baut penyetelnya saja kemungkinan ini dibersihkan ya. Ini kotornya minta ampun. Wah, parah. Ini nanti tak bersihkan aja dulu. Habis itu kita hidupin lagi. Wah, ini
ini yo bisa bikin iku kawan, kelepe kecengkal kotoran. Jadi kelep itu yo gak bisa rapet ini kalau ceritanya kayak gini gitu. Oke. Lah. Oke. Sudah kinclong ya. Nah, ini yang pasti ya sudah lancar nanti. Lubang-lubang sudah bolong ya. Nih. Oke, tinggal pemasangan. Joknya juga sudah lancar. Tadi itu nggak bisa kayak gini, jadi seret. Oke, siap untuk dipasang. Lah, oke, sudah terpasang semua. Saya pasang semua. Dan yang pasti tadi saya mode 1. Saya bikin mode 1 ya kawan ya, karena ini datar daerah saya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tekanan berfungsi. Kita kontak lagi. Oke, bismillah. Oke, motor ini terpaksa harus saya bongkar karena motornya tetap nggak enak. Tapi sudah konfirmasi kepada beliau yang punya motor. Oke, saya diizinkan untuk bongkar. Untuk pistonnya ini seharusnya itu sudah waktunya ganti ya. Kalau dilihat dari penampakannya itu, pistonnya itu ya bener nggak baret kawan. Tapi sudah banyak yang sampingnya itu pembakaran sudah lolos, jadi lolos ke dalam ini, ke badan piston. Itu masalah boring. Oke, nggak ada masalah boringnya, masih bisa dipakai. Memang ada sebagian yang agak garet dikit. Tapi di sini saya hanya untuk menghidupkan motor, jadi biar nggak terlalu banyak budget, beliau bilang gitu. Dan untuk permasalahan, yo memang pada kompresi kawan. Nah ini sudah saya bikin bebas semua untuk bagian temlar kawan. Tuh, sebentar, susah yo. Nah, ini temlar ini sudah saya bikin kocak, sudah saya bikin kendor ya, untuk memastikan biar klepnya itu nutup sempurna ya. Dan begini kalau saya kasih bahan bakar ya.
Oke, kedua-duanya bocor kawan ya. Kedua-duanya nggak rapet untuk bagian klep. Yang paling parah itu yang bagian out atau X nya. Nah kalau kayak gini ya terpaksa lah harus disekur ya, sekur ulang. Oke, untuk komponen lainnya itu nggak ada yang harus saya rubah, cuman di sini saya harus menghidupkan motor ini aja, begitu aja wes pokoknya ini. Oke, yang pasti ini kita lakukan penyekiran ya. Oke, ini sudah selesai tak pasang lagi, sudah tak sekir, udah tak pendingin lagi bagian manifold. Ini masih ada dikit ya, gampang lah nanti diserok gini aja wis. Oke, yang pasti untuk kebocoran itu harus nggak boleh bocor ya. Oke, ini tak kasih penuh lah, sudah tidak ada kebocoran toh. Iya mas. Oke, itu untuk yang X, yang in. Nah nggak ada toh. Wis sip, ini nanti pas apa insya Allah wis nggak bocor lagi ya, insya Allah nanti enak motornya. Oke, tinggal lakukan pemasangan untuk yang lainnya. Untuk bagian piston sudah tak pasang bagian silinder blok ya. Ini packing saya pakai aslinya. Jadi saya nggak beli apa-apa, cuman ganti seal klep aja ya. Ini tak ganti karena kan saya habis nyekur ya. Nanti ya wis tak ganti aja. Murah kok harganya. Untuk pak headnya itu tetap tak pakai. Oke, tinggal melengkapi. Oke, alhamdulillah motornya sudah selesai. Jadi saya lakukan penyekiran klep karena memang kompresinya apa namanya ngeblong terus kawan. Nah ini setelah saya sekur itu enak. Nah ini masih ada beratnya kawan. Nah ya, kalau sebelum ini itu ngelos terus kawan ya. Ini ada beratnya ya, tuh kan. Oke, pasti ada yang bertanya, bang kenapa kok pada waktu digas bisa hidup? Oke, untuk penjelasannya itu kemungkinan ya kawan ya, pada waktu kita gas ya itu intinya klep itu memaksa ya kawannya, memaksa dia ya. Jadi ya tetap bisa hidup kalau gas gede ya, karena mungkin ya namanya juga kebocoran kompresi. Kalau klepnya bengkok itu baru nggak bisa hidup ya. Tapi kalau masih bisa hidup itu ada kalau klepnya cuman kecengkal kotoran itu masih bisa lah ya, masih bisa dimaklumi. Kalau apa mesin itu pasti bisa hidup gitu loh, walaupun kita harus narik gas agak gede ya. Jadi sumber permasalahan atau problem permasalahannya itu memang positif atau fix ada di klep ya, klep yang bocor, kompresi yang bocor. Jadi memang ada beberapa syarat untuk motor hidup. Yang pertama bahan bakar, kompresi, dan juga pengapian ya. Nah itu baru syaratnya ya. Dan untuk memang pada waktu saya cek itu semua itu kondisinya kayak gitu. Termasuk terutama itu problemnya itu karena filter udara nggak ada ya. Harusnya kalau memang mau dibuka kayak gini itu harus dikasih mika ya kawan, atau apalah sejenisnya, pokoknya ditutup gini biar pada waktu jalan ini roda kan berputar ke depan gini yo. Lah kotoran otomatis ya wis langsung lah masuk ke sini ya. Ini seandainya ada plastik atau apa tes gini masuk ke sini ya. Ini juga kelihatan bolong loh kawannya. Oke. Nah, hati-hati lah kawan ya. Karena
semua itu memang ada risiko masing-masing jikalau komponen kita kurangi gitu loh. Oke, dan hasilnya kita lihat. Oke, standar tengah agak bermasalah kawan ya, nggak berani ngegas aku ya. Tuh standar tengah sampai nempel roda belakang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada masalah juga di bagian TPS. Beliau pernah bilang TPS-nya itu bermasalah. Pada waktu digas mentok itu kayak mundur ya. Dan memang saya cek untuk posisi gas tertutup ini TPS menunjukkan di angka 0,61 ya. Pada waktu mentok dia di 4,23 ya. Nah, secara bersamaan pada waktu itu juga saya coba turunkan ya bagian TPS-nya. Saya turunkan ke 0,50 mentoknya ya. Harusnya kan biasanya itu standar motor kayak gini tuh 0,48 itu ya. 0,47 0,48 standarnya. Itu saya mau turunkan ya, mentok itu berapa? Ternyata posisi gas tertutup kalau kita setel mentok TPS-nya itu berada di 0,50 ya. Terus coba saya taruh di situ, pada waktu gas saya buka ya, saya tarik gini gasnya, mentok dia menunjukkan angka 0. Jadi 423 langsung turun drastis menjadi 0. Langsung ini berkedip bagian mirnya ya.
Jadi memang TPS-nya ada masalah, jadi saya biarkan begini ya. Karena untuk mentoknya saya taruh di paling akhir 423 itu ya. Yang tertutupnya tetap saya ngikuti awalnya 0,6061 itu. Oke, jadi cuman penggantian di seal clamp oli ini agak ngebul dikit kawan ya, agak ngebul dikit karena pistonnya sudah aus, sudah mulai harus ganti gitu loh. Dan sering kehabisan oli yang pasti, jelas gitulah. Wong kemarin aja pada waktu saya lihat, oh itu oli sudah habis. Oke, untuk bagian radiator, seal clamp sama pembersihan aja untuk bagian throttle body. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog untuk Vario 125. Siapa tahu kawan-kawan mempunyai problem yang sama atau kondisi motornya punya kasus yang sama dengan motor ini, ya silakan cek videonya dari awal hingga akhir, nanti akan tahu ya. Jadi memang kalau untuk motor injeksi itu kalau nggak ada kode mil ya berarti memang nggak ada masalah ya kawan ya. Kita cari yang luar, tekanan oke, busi oke, kompresi wes, itu bahan bakar juga ya termasuk ya. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.